Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang bertemakan jual beli dan aplikasinya. Kelompok 4 ini beranggotakan saya, Gandi Putra Mandiri dengan NIM B100200005. Yang kedua, Puji Ari Wibowo dengan NIM B100200007. Yang terakhir, Muhammad Jarvan Jimar dengan NIM B100200023. Yang pertama, definisi jual beli. Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Definisi jual beli sendiri ada menurut banyak pendapat maupun menurut dari kitab, yaitu yang pertama dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan definisi jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah memberikan sesuatu karena ada pemberian atau imbalan tertentu. Yang kedua, menurut pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari, jual beli ialah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, menurut Sayyid Sabit dalam kitab Fikih Sunnah, menerangkan jual beli secara etimologi berarti bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lugawiyah ialah saling menukar atau pertukaran. Yang terakhir, menurut pendapat Hamzah Yakut. Menurut Hamzah Yakut, dalam bukunya Kode Etik Dagang berdasarkan pendapat Islam menjelaskan jual beli berdasarkan pendapat bahasa, yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Atau disebut juga pertukaran. Kemudian yang kedua, dasar-dasar jual beli. Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadis membahas tentang jual beli. Antara lain, salah satunya yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-29 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina la taqulu awwalakum bainakum fil barli illa antakuna tijaratan antara diminkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahmah. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Puji Ari Wibowo. Dan terima kasih. Selanjutnya yakni mengenai syarat-syarat jual beli. Adapun syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama. Yakni yang pertama, syarat orang yang sedang berakad, antara lain berakal maksudnya orang gila atau orang yang belum memayis tidak sah, dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda. Lalu yang kedua, syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul. Semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama fikih berpendapat syarat-syarat ijab qabul diantaranya orang yang mengucapkan telah balik dan berakal. Qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab. Ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis. Lalu yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan
atau mamut alih, antara lain mahud alaih, antara lain barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan. Lalu yang keempat, barang sudah ada pemiliknya, tidak boleh diserahkan pada saat berakad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung. Lalu yang terakhir, syarat nilai tukar atau harga barang. Tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar. Dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar, para ulama fikih membedakan al-staman dengan al-syir. Staman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Al-syir yakni modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen. Next. Lalu yang kedua, yang selanjutnya, rukun-rukun jual beli. Rukun dalam jual beli dibedakan menjadi dua. Yang pertama pendapat ulama Hanafiah, yakni dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali terdapat dua, yaitu ijab dan qabul. Lalu yang kedua, menurut pendapat jamhur ulama, rukun jual beli harus mencakup 4 macam. Yang pertama, terdapat akidain atau penjual dan membeli. Lalu yang kedua ada barang yang dibeli. Lalu sikhat atau lafaz, ijab dan qabul. Dan yang terakhir ada nilai tukar pengganti barang. Next. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip jual beli. Yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan berdasarkan pendapat Islam, adil merupakan aturan utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, dan jangan ada yang mencengkram orang yang bermodal kuat terhadap yang lemah. Yang kedua ada suka sama suka. Prinsip ini merupakan dari asas mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Sikap benar, amanah, dan jujur. Yang keempat, tidak mubazir atau boros. Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan pribadi dan keluarganya. Islam agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Yang kelima ada kasih sayang. Islam mewajibkan mengasihi sayangi manusia dan seseorang pedagang, menghormati yang kecil dan membantu yang lemah. Next. Macam-macam jual beli. Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi objek dan subjek. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad, jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada penjual dan pembelinya. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Yang dimaksud dalam jual beli ini ialah jual beli pesanan, jual beli yang tidak tunai atau kontan. Yang dimaksud perjanjian suatu yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan
sehingga masa-masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat. Jual beli ini dilarang oleh agama Islam sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap. Dari segi objek, kan menjadi 4 macam. Yang pertama, bai al-muqayyadah, jual beli barang dengan barang atau yang lazim disebut dengan barter, seperti menjual barang dengan sapi. Yang kedua, bai al-mutlaq, jual beli barang dengan barang lain secara tangguh dan menjual barang dengan sama secara mutlak, seperti dirham, dolar, dan rupiah. Yang ketiga, bai al-saf. Dalam hal ini, barang yang diakatkan bukan berfungsi secara mabit, melainkan berupa dain atau tangguhan, sedangkan uang yang dibayangkan sebagai saman bisa jadi berupa ain, bisa jadi dain. Naman harus diserahkan sebelum keduanya terpisah. Next. Ditinjau dari segi perilaku akad subjek jual beli terbagi menjadi 3. Yang pertama, akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan. Akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisa diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Yang kedua, penyampaian akad jual beli melewati utusan perantara, tulisan atau surat menyurat. Jual beli seperti ini sama dengan qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui seperti tiki, JNE, dan lain-lain. Yang ketiga, jual beli dengan tindakan saling memberikan atau dikenal sebagai istilah mu'atah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya yang dibanderol oleh penjual dan kemudian pembeli memberikan uangnya kepada penjual. Next. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Dan di sesi akhir ini, kami memberikan kuis untuk teman-teman, dan teman-teman dapat menjawab kuis tersebut setelah dibagikan di grup WA saat presentasi ini berakhir. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.